Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kekuasaan dan Kekayaan Pengarang, Chang Yu bab 5960. Bab 59 Tujuan yang menakjubkan. Su Yan sangat tenang. Dia berbalik dan melihat Dong Suebing perlahan. Anda bermain. Dong Suebing mengangguk. Ya, kamu pandai menjaga gawang. Li Qing mengerutkan kening. Striker dan kiper adalah posisi yang sangat berbeda. Su Yan sudah menyerah untuk memenangkan pertandingan ini. Dia melambaikan tangannya. Lupakan. Hanya ada 1 menit pada jam. Tidak peduli bagaimana kami bermain, kami tidak akan menang. Anda baru saja keluar dari rumah sakit. Bukankah dokter memberitahu Anda untuk tidak melakukan olahraga berat? Para pemain distrik timur terlalu kasar. Bagaimana jika Anda terluka lagi? Tidak perlu bagi Anda untuk mengambil risiko. Su Yan menghela nafas. Direktur Li, beritahu wasit bahwa kami tidak akan mengganti pemain. Kami akan melanjutkan dengan 10 orang. Dong Suebing dengan keras kepala bersikeras, kepala Su. Tolong biarkan aku bermain. Li Qing memarahi. Xiao Dong. Kami melakukan ini untuk kebaikanmu sendiri. Su Yan melihat tatapan tegas Dong Suebing. Dia ragu-ragu dan berkata, hati-hati. Iya. Dong Suebing berbalik dan berlari ke lapangan. Wasit mengumumkan ada 1 menit injury time dan meniup peluit. Para pemain distrik barat melihat Dong Suebing, yang baru saja keluar dari rumah sakit dan menjadi penjaga gawang cadangan menggantikan striker mereka yang cedera. Mereka kehilangan kepercayaan diri. Tan Limei, Chang Juan, dan pendukung lainnya berhenti. Bersorak. Mereka menyaksikan pertandingan dalam diam. Mereka kehilangan harapan untuk menang. Distrik mereka akan dikenal sebagai distrik dengan 0 kemenangan dari 8 pertandingan. 59 detik tersisa, 55 detik tersisa, pemain yang melakukan tendangan bebas berukuran besar. Dia berlari ke arah bola dan membidik tepat ke gawang. Tapi itu terlalu jauh, dan pemainnya tidak cukup terampil. Bola mengenai dada Go Sunji yang berada di samping dinding dan menggelinding ke kaki pemain tim lawan. Komisaris politik Su berteriak, serang. Ini adalah kesempatan terakhir. 49 detik tersisa, pertahanan terbaik adalah menyerang. Para pemain distrik timur tidak bersembunyi di setengah lapangan mereka sendiri. Mereka semua bergegas ke depan. Dengan serangkaian umpan pendek, mereka bergerak menuju kotak penalti distrik barat. 28 detik tersisa, para pemain distrik barat berlari kembali untuk bertahan dengan kecepatan penuh. Dong Suebing tidak bergabung dengan yang lain untuk bertahan. Sebagai striker, dia hanya bisa menunggu di tengah lapangan menunggu rekan satu timnya mengoper bola kepadanya. Ayo, dapatkan bola kembali. Pemain distrik timur yang melukai Zhuang Zi tiba-tiba menembak ke gawang. Bang! Bola mengenai salah satu pemain bertahan dan dibelokkan ke kaki pemain distrik barat dari Komisi Inspeksi Disiplin. 15 detik tersisa, komisaris politik Su berteriak pada para pemainnya. Tidak ada waktu lagi. Hentikan dia dari lewat. 2 pemain distrik timur di dekatnya segera menyerangnya dan salah satunya, seorang gelandang, berhasil mencuri bola darinya. Hanya ada 11 detik tersisa. Itu dia. Ini akhir pertandingan. Para pemain distrik timur berhenti menyerang, dan para pemain distrik barat juga putus asa untuk menang. 10 detik tersisa, 9 detik tersisa, gelandang distrik timur berhasil menghindari tackle Guo Panwei dan pemain lain dan menendang bola kembali ke wilayahnya sendiri. Tapi dia menggunakan sedikit lebih banyak kekuatan, dan bola terbang melewati 2 pemain bertahan terakhir dan mendarat di luar kotak penalti. Itu tidak penting karena tidak ada waktu lagi.
5 detik tersisa, 4 detik, bola memantul 2 kali dan keluar dari permainan. Wasit melihat arlojinya dan tidak menghadiahkan lemparan ke dalam. Dia meniup peluit penuh waktu. Itu dia. Tidak ada kemenangan dalam 8 pertandingan. Su Yan menertawakan dirinya sendiri dan berjalan pergi dengan tasnya. Para pemain distrik barat berjalan keluar lapangan, kecewa. Para pemain bahkan tidak menjabat tangan pemain tim lain saat mereka berjalan pergi. Satu-satunya orang yang berperilaku berbeda adalah Dong Suebing. Dia tenggelam dalam pikirannya saat dia menatap kotak penalti tim lain. Setelah beberapa saat, mata Dong Suebing menjadi cerah. Kembali, ada teriakan dan suara yang datang dari mana-mana. Saat berikutnya, Dong Suebing melihat gelandang distrik timur mencuri bola. Hanya ada 10 detik tersisa. Para pemain tim lawan tersenyum, dan setelah menghindari upaya Guo Panwei dan pemain lain untuk mendapatkan bola kembali, gelandang distrik timur tertawa dan menendang bola kembali ke setengahnya. Dia ingin menyia-nyiakan beberapa detik yang tersisa. Saat dia menendang bola, para pemain dari kedua tim tahu bahwa itu adalah akhir dari pertandingan. Tidak ada yang ingin mengejar bola dan berdiri di sana menunggu wasit meniup peluit. Tapi sesuatu yang tidak terduga terjadi. Ah, lihat, brengsek, siapa itu? Semua orang menyadari bahwa beberapa detik sebelum bola ditendang, seorang pemain dari distrik barat mulai berlari. Itu Dong Suebing. Saat gelandang itu menendang bola, Dong Suebing berlari melewati 2 pemain bertahan terakhir. Yang mengejutkan semua orang, penjaga gawang yang luar biasa dari pertandingan kemarin tampaknya tahu kemana arah bola dan kemana akan mendarat. Dong Suebing bahkan tidak melihat bola dan terus berlari menuju area 2 meter di luar kotak penalti. 1 meter, 2 meter, 3 meter, ada 6 detik tersisa. Semua orang menatap kaget. Bola dengan luar biasa mendarat di tempat itu. Bola dengan akurat mendarat di kaki Dong Suebing, dan dia menghentikannya. Su Yan melompat dari tempat duduknya. 1 lawan 1 dengan penjaga gawang. Tidak ada pembela di depan Dong Suebing. Itu hanya penjaga gawang di depannya. Dong Suebing bisa mendengar langkah kaki para pembela mendekat dari belakang. Dia tetap tenang dan terus berlari ke depan dengan bola. Hanya ada 3 detik tersisa. Penjaga gawang berlari ke depan untuk menghentikan Dong Suebing. Dong Suebing mengetuk bola dengan ringan dengan kakinya dan mengubah arahnya. 1 detik tersisa. Bang! Dong Suebing menggunakan seluruh kekuatannya untuk menendang bola dengan kaki kanannya. Bola itu mengenai sepatu kiri penjaga gawang dan terus terbang menuju gawang. Dong Suebing dan semua pemain distrik barat lainnya bisa merasakan jantung mereka berdetak kencang. Mereka menatap bola dengan gugup saat bola terbang menuju gawang yang terbuka. Itu hanya 0,5 detik, tapi rasanya seperti selamanya. 5 meter, 4 meter, 3 meter, 2 meter, 1 meter. Diam. Bola masuk gawang di pojok kanan atas. Sasaran. Gol yang ajaib. Seluruh stadion sangat sunyi. Tidak ada sorakan atau teriakan. Itu sangat tenang. Lulus 1 detik, 2 detik berlalu, 3 detik berlalu, Su Yan adalah yang pertama bereaksi. Dia menjatuhkan tasnya ke lantai dan berteriak sekuat tenaga, "Gol!" Dong Suebing jatuh ke tanah, mengangkat tangannya, dan berteriak, "Kami menang." Para pemain distrik barat tidak bisa mempercayai mata mereka. "Kami menang. Kami memenangkan pertandingan." Lalu, seluruh stadion bersorak. Bab 60 selamatkan hari lagi. Gol ajaib ini hanya membutuhkan waktu 10 detik. Banyak pemain distrik timur masih menikmati kejayaan karena menyelesaikan perintah komisaris politik Su ketika gol itu dicetak. Cepat. Gol itu terlalu cepat bagi salah satu dari mereka untuk bereaksi.
Wasit adalah satu-satunya orang di lapangan yang melihat keseluruhan proses. Dong Suebing telah meninggalkan kesan yang mendalam dengan wasit dari pertandingan kemarin. Ketika Dong Suebing masuk ke lapangan dalam pertandingan ini, wasit masih tertawa di dalam hatinya. Seorang kiper bermain sebagai striker. Omong kosong apa ini? Tetapi wasit tahu bahwa distrik barat tidak memiliki cadangan lagi dan dia tidak peduli. Pertandingan juga akan segera berakhir. Dia sudah meletakkan peluit di mulutnya dan bersiap untuk mengakhiri permainan. Namun saat hendak meniup peluit, ia melihat Dong Suebing mulai berlari menuju kotak penalti di ujung lain lapangan. Wasit penasaran dengan apa yang dia lakukan. Saat berikutnya, situasi yang tidak dapat dijelaskan terjadi. Gelandang distrik timur menendang bola kembali ke setengahnya bahkan tanpa menoleh ke belakang. Ini lebih dari keberuntungan. Wasit bahkan menduga gelandang itu bersekongkol dengan Dong Suebing. Wasit bersumpah bahwa umpan panjang gelandang itu terjadi setelah Dong Suebing mulai berlari. Tidak ada indikasi bahwa dia akan mengoper bola kembali. Dia hanya berbalik tiba-tiba dan menendang bola kembali ke arah Dong Suebing. Bola mendarat dengan sempurna di kaki Dong Suebing. Kebetulan sekali, dia tidak bisa mengerti bagaimana Dong Suebing melakukannya. Sepertinya tidak mungkin. Setelah gol itu dicetak, wasit tertegun. Dia berdiri di sana selama hampir 5 detik, sebelum meniup peluit penuh waktu. Wasit bertanya-tanya siapa orang ini. Itu terlalu sulit dipercaya. 1-0. Biro Cabang Distrik Barat memenangkan pertandingan. Di Tribun, Tan Lai Mai Merai Tangan Shang Ji Dan Chenjuan. Brengsek, apakah saya sedang bermimpi? Kami menang. Kami benar-benar memenangkan pertandingan ini. Old Yan, yang tidak suka sepak bola, juga bersemangat. Xiao Dong kami luar biasa. Bersulang. Ceritan. Teriakan. Stadion gempar. Suyan, Liking dan pendukung distrik barat lainnya berlari ke lapangan. Semua pemain distrik barat telah mengepung Dong Suebing. Xiao Dong, kamu hebat. Pemain dari Komisi Inspeksi Disiplin Biro, saya bersumpah bahwa gol itu adalah gol terindah yang pernah saya lihat dalam hidup saya. Seorang pemain tinggi dari bagian politik bertanya, kapan Anda berlari ke sana? Itu terlalu cepat. Gol itu dicetak bahkan sebelum saya bisa bereaksi. Itu hanya kebetulan. Dong Suebing tersenyum dan berdiri. Kakak beradik. Seorang pembela dari Biro ke-6 Keamanan Publik bertepuk tangan. Ayo kita rayakan. Hahaha. Tentu. Itu juga yang aku pikirkan. Semua pemain berbalik dan menatap Dong Suebing. Sebelum Dong Suebing menyadari apa yang terjadi, 7 hingga 8 pemain menangkapnya dan melemparkannya ke udara. Iya. Para pemain menangkapnya saat dia mendarat dan kemudian melemparkannya ke udara lagi. Iya. Ini berlanjut selama 5-6 kali. Sebelum Dong Suebing bangkit kembali, dia melihat sepatu botnya hilang. Dong Suebing sangat gembira ketika melihat rekan satu timnya begitu bahagia. Dia akhirnya membalas dendam untuk wakil kepala Biro Cabang Su dan Suangzi. Turunkan dia. Su Yan berjalan cepat ke arah mereka. Xiao Dong baru saja keluar dari rumah sakit dan belum pulih sepenuhnya. Para pemain mengingat ini dan dengan cepat meletakkan Dong Suebing. Mereka bahkan lebih terkesan dengan Dong Suebing. Betul sekali. Xiao Dong terluka saat dia berlari ke kantor yang terbakar untuk mengambil dokumen. Namun sebelum pulih dari cederanya, ia berhasil menyelamatkan tendangan penalti dan mencetak gol kemenangan di beberapa detik terakhir pertandingan hari ini. Tidak heran julukannya adalah petugas pemadam kebakaran. Dia benar-benar layak mendapat julukan ini. Setiap kali ada kesulitan, dia akan ada di sana untuk menyelamatkan hari. Dong Suebing berdiri tegak di depan dua pemimpin yang mendekat.
Kepala Su, Direktur Li. Li Qing memiliki seringai lebar di wajahnya, kamu tidak mengecewakan kami semua. Bagus. Bagus. Su Yan tidak mengatakan apa-apa, tetapi dari matanya, semua orang tahu bahwa dia sangat gembira. Di sisi lain lapangan, para pemain distrik timur melihat ke bawah dengan putus asa. Wajah wakil komisaris politik distrik Su memerah karena marah. Dia menunjuk ke gelandang yang memberikan gol itu dan memarahi. Apa sih yang kamu lakukan? Hanya ada beberapa detik lagi dari akhir pertandingan, dan Anda membuat kesalahan bodoh ini. Apa yang saya katakan sebelum pertandingan? Apakah mata di belakang kepala Anda? Tidak. Lalu mengapa Anda menendang bola kembali? Mengapa Anda tidak memeriksa apakah pantai sudah bersih sebelum Anda mengoper bola? Kalian semua, apa yang kalian lakukan? Tidakkah kamu mengerti apa itu tanda 1-1? Apakah kalian semua menandainya? Gelandang dan pemain lainnya menundukkan kepala. Tidak ada cara untuk membalas. Mereka juga frustrasi dengan skor tersebut. Itu hampir akhir pertandingan, dan penjaga gawang cadangan mencetak gol kemenangan. Ini terdengar seperti lelucon. Tapi ini adalah kebenarannya, dan itu masih merupakan gol yang indah. Komisaris politik Su masih belum puas. Dia terus memarahi para pemainnya. Su Yan melihat ke tim lain. Dia merasa lega. Dia akhirnya melampiaskan frustrasi yang dia simpan di hatinya selama bertahun-tahun. Kalian semua telah melakukannya dengan baik. Kembalilah dan istirahatlah dengan baik. Bekerja seperti biasa besok, kata Su Yan. Saat dia berbalik dan berjalan melewati Dong Suebing, dia berkata dengan lembut, terima kasih, tapi Su Yan terlalu lembut, dan Dong Suebing tidak mendengarnya. Apa katamu? Ekspresi Su Yan kembali ke ekspresi seriusnya yang biasa. Dia menepuk bahu Dong Suebing dan berjalan keluar dari stadion bersama Li Qing. Di belakang mereka, para pemain dan pendukung berkerumun di sekitar Dong Suebing. Hanya Guo Sunji yang berdiri jauh dari Dong Suebing. Dia tampak mengerikan. Dia juga berharap timnya menang, tetapi dia tidak ingin Dong Suebing mencetak gol. Jika sudah seperti ini, dia lebih baik kalah dalam pertandingan. Melihat Dong Suebing menjadi pusat atraksi, dia kesal. Mengapa orang ini sangat beruntung? Ini terjadi setiap saat. Kapan keberuntungannya akan berakhir? Setelah hari ini, julukan Dong Suebing, pemadam kebakaran, menyebar ke setiap kantor di Biro Cabang Distrik Barat. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.